Hai, namaku Haikal. Aku ingin bercerita dengan kalian. Sebuah kisah hijrah yang mungkin menarik. Hijrah ini bukan seperti hijrah pada umumnya. Tapi dari kisah hijrah ini membuat diriku berubah menjadi lebih baik. Menjadi orang yang bersyukur dan lebih dekat kepada Allah. Inilah aku. Seperti yang kalian lihat. Ya, aku yang serba kekurangan. Berjalan saja mengandalkan kursi roda. Dan sendirian. Tidak ada yang mau berteman denganku. Aku yang terlihat seperti ini, yang sangat berbeda dari yang lain. Iri, putus asa, mungkin itu adalah sifat utamaku. Aku ingin seperti mereka. Andai Weh bocil, bola cil. Gimana mau ambil bola? Jalan aja nggak bisa. bagaimana perasaanmu ketika dirimu memiliki kekurangan, tetapi kamu tidak bisa menerima dan diterima oleh lingkungan sekitarmu. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, nak? Kenapa? Seharusnya aku bertanya kenapa ya? Kenapa aku diciptakan ya? Kenapa aku diciptakan ya? Astagfirullah, istighfar, nak, istighfar. Ah, Astagfirullahaladzim, jadi ya minum Allah, ya Karim. Salman Abdul Ghani. Dialah ayahku. Mungkin dari luar aku kelihatannya pendiam. Tapi ya, seperti yang kalian lihat, semua amarahku yang terpendam di luar selalu kulampiaskan di rumah ini kepada ayahku. Ayah itu egois. Ayah tidak tahu apa-apa. Mau kemana kamu, nak? Haikal, mau kemana? Hah? Aku merasa orang yang paling terzolim. Tidak ada yang bisa memahamiku. Kenapa semuanya jahat padaku? Apa salahku, ayah? Bu? Kenapa aku ditakdirkan seperti ini? Bukan aku yang meminta diciptakan seperti ini. Aku sendirian. Orang-orang kan? Aku benci. Aku lelah dengan semua ini. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Bodoh. Aku ingin mencoba mengakhiri hidup ini dengan sia-sia. Aku masih hidup. Hidupku masih selamat, berkat ayahku. Aku tidak tahu kenapa aku masih diizinkan untuk hidup. Dia Hari, orang yang baru ku kenal. Aku melihat dia seperti orang yang sempurna. Jauh berbeda denganku.
Aku tidak tahu kenapa dia ada di sini. Dia mengatakan dia sama sepertiku. Tapi aku tidak melihat kekurangan darinya. Apa yang sama? Dulu, aku mengidap sebuah penyakit yang membuat semua orang tuh menjauhin aku. Aku dibully, aku dikucilkan oleh teman-teman. Apa yang kamu alamin sekarang, aku alamin juga dulu. Aku rasain juga. Aku kecewa dengan pemberian Allah. Tapi ada satu ayat Al-Quran yang membuat aku tegar sampai sekarang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah di sana memberikan cintanya ke kita. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Dan ada satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu hijrah pikiran. Kamu harus melihat kelebihan kamu dengan kekurangan. Karena yang Allah berikan kepada kita nggak kurang, tapi lebih. Apakah yang dia katakan benar? Semakin hari dia semakin meyakinkanku bahwa hidup ini hanya perlu disyukuri, bukan diratapi, apalagi disesali. Hidup ini bukan tentang apa yang orang lain katakan, tetapi bagaimana hidup ini dijalankan. Bahagia. Rasa bahagia ini rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi. Hidupku terasa mulai berubah. Apakah ini rasanya memiliki teman? Kepedulian dan kebersamaan yang begitu indah. Canda, tawa yang menghiasi hari-hari kami. Benar. Surah Al-Baqarah ayat 286 benar-benar telah mengubah hidupku. Selama ini aku dibutakan oleh amarah dan egoku. Astagfirullah. Aku melupakanmu ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hey, untuk kalian yang menyaksikan film ini, ada satu pesan yang ingin kusampaikan. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang terus-menerus, dia akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ketika ditanya, perubahan terbesar dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Lihatlah ke depan, hadapi semua tantangannya. Jangan takut, karena Allah selalu bersama kita.